وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau saja mereka istiqomah, konsisten, berada di jalan kebenaran, maka kami akan berikan kepada mereka air yang berkecukupan. Binaftinau fi, dengan air itu kami menguji mereka. Siapa yang berpaling dari mengingat Rabb-nya, yasluku adaban su'ada, maka Allah akan memasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Ya Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, habis cerita tentang anugerah Allah berupa air yang Allah berikan berkelimpahan, andai saja mereka mau istiqomah dalam agama dan ketaatan, lalu tiba-tiba Allah bilang, dan rezeki air itu agar menjadi ujian. Kami uji mereka dengan itu. Dan ini adalah jenis ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya kebaikan. Biasanya kalau kita sebut musibah, fitnah, biasanya itu adalah hal yang keburukan. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala bilang rezeki yang berlimpah, air yang Allah curahkan malah menjadi ujian untuk mereka. Nah, ini menjadi kesadaran buat kita semuanya ya Bunda, bahwa semua yang Allah anugerahkan itu adalah ujian. Apakah kalau ujian kebaikan, apakah kita mampu untuk banyak melakukan amal soleh dari kebaikan-kebaikan yang Allah kasih? Atau kalau Allah timpakan ujian yang berupa musibah, apakah kita mampu untuk bersabar? Ini seperti ucapan Nabi Sulaiman ketika Allah kasih teknologi teleportasi yang mengagumkan, memindahkan singgasana Bilqis langsung hadir di hadapannya. Nah, nanti ayah Bunda cari itu kalimat yang terkenal dari Paduka Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah Rabbku. Liyabluwani aashkur am akfur. Anugerah ini untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku kufur. Jadi kalau orang punya kesadaran dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sesuatu atau dicabut sama Allah sesuatu, itu sama. Dia adalah ujian. Diberi atau diambil sama Allah. Jadi nanti dalam surat apa? Surat An-Naml ayat berapa? Ucapannya Paduka Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah Rabb. Liyabluwani ashkur am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku orang yang kufur. Dan demikian juga peran kehidupan. Ayah Bunda. Mau Allah ciptakan sebagai jin, ciptakan sebagai manusia, kalau disuruh sama Allah untuk perintah taat, maka jadi pilihan. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Dan kehidupan itu dalam surah Al-Anbiya selalu ujiannya kebaikan dan keburukan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, di surah Al-Anbiya ayat berapa tuh? Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kelanjutan dari ayat itu,
Allah Subhanahu wa taala bilang kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wal fitnati bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kami akan menguji kalian dengan keburukan sebagai ujian. Sudah Allah sebut wa nabluukum, kami akan menimpakan bala kepada kalian kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, sebagai ujian. Dan kepada kami kalian semua bakal dikembalikan. Wa ilaina turja'un. Dan nah itu ayah bunda, bahwa semua jiwa pasti akan merasakan mati dan Allah akan uji dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Dan kita semua bakal kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kalau lagi susah, sedih, sakit, sempit, ngerasa diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi dikasih amanah, ditinggikan derajat, dikasih ilmu, dikasih harta, itu juga ujian. Apakah makin bersyukur kita atau makin kufur? Banyak yang dikasih sempit, bisa-bisa aja. Dikasih lapang, malah nggak bisa. Nah, dikasih uang sedikit, sedekahnya banyak. Dikasih uang banyak, sedekahnya sedikit. Banyak begitu terjadi. Dan itu ujian. Linaftinahum fi. Dikasih rezeki berlimpah sama Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Air yang bercurah, ujian. Nah, itu jadi ujian bentuknya bisa positif, bisa negatif. Itu yang pertama poinnya. Ujian dari Allah. Jangan melulu mandang ujian Allah itu yang serba susah. Yang mudah-mudah juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mungkin beberapa kali cerita sama ayah bunda. Ada sahabat saya dikasih sehat, jauh banget sama Allah. Begitu dikasih sakit, malah dia dekat sama Allah. Jadi merasakan keindahan ketika sakit, bisa nikmat sholat, bisa kenal sama usbog waktu lagi sakit. Dulu mah waktu lagi sehat, kayaknya boro-boro. Sehari main golf aja bisa 2 kali. Pergi sebelum subuh, pulang udah malam. Gitu. Jadi, ujian. Ujian kelapangan, ujian kesempitan, ujian kebahagiaan, ujian kesedihan, ujian beramai-ramai, ujian kesendirian, dan hidup itu ujian. Poin kedua, ya udah. Ubiur dan zikra Rabbi yasluku adaban so'ada. Siapa yang berpaling dari mengingat Robnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat berat. Kunci keselamatan tuh ya bunda adalah selalu bersama Allah. Kunci keselamatan tuh selalu bersama Allah. Mau lagi bahagia, mau lagi sedih, mau lagi sakit, lagi sehat, lapang sempit. Asal Allahnya ada, enak. Tapi kalau Allahnya nggak ada, nggak diingat, nggak bersama kita, nah itu tuh berat, hidup tuh berat, berat. Saya mungkin pernah cerita sama ayah bunda, masuk ke rumah ayah angkat saya di Menteng, asetnya banyak banget, rumahnya gede, dan begitu beliau pengen wakafkan tanah untuk pesantren di Papua Pus 2 hektar, ayo besok saya kumpulin anak-anak ya, saya mau bilang mau wakafkan tanah di Papua Pus, biar semua keluarga menyaksikan. Siapa ya? Saya datang dan disambut sama dua anak putranya di gerbang. Sebab jangan ngomong pesantren dulu ya sama anak. Kata beliau. Kenapa memang mas? Tanya saya. Itu tanah yang mau diwakafkan sebab kita sekolahin dan hari ini harus bayar.
Berapa yang nilainya? 40 M. Itu tanah yang mau diwakafin. Ya udah. Dan Masya Allah. Terus saya masuk, ya udah ke rumah. Rupanya ayah angkat saya udah dengar. Dan Masya Allah, dia pusing. Ya Allah, saat dia gemeter, tangannya gemeter sama istrinya. Baru tahu. Dan baru hari itu di depan saya. Ditanya, kalau yang ini gimana Mas? Yang ini gimana? Ada 96 asetnya. Ya. Dan nggak ada yang kecil. Beliau itu tokoh nasional. Dan semuanya rasanya pengen dikasih ke saya. Itu anak-anak yang ngomong. Semuanya udah disekolahin. Coba bayangin. Ya Allah. Itu rumah yang megah segala macam. Nggak berasa enak itu rumah. Hari itu. Dan nggak lama setelah kejadian itu malah Masya Allah. Qadarullah mungkin kepikiran sama beliau. Stroke. Lama-lama dan kemudian meninggal. Jadi saya ngebayangin tuh ya. Masya Allah aset segitu banyak. Dan kalau dan sikrobiya suluku adzaban suada. Berat, sangat berat. Jadi kalau kata Dilan, nggak tahu ya, udah tahu nggak Dilan. Pokoknya jangan rindu, itu rindu berat kata Dilan. Ini azab, jangan sampai diazab. Sangat berat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pengen nyampein itu. Rumah gede, aset banyak. Kalau Allahnya nggak ada, waduh, berat itu berat. Lebih enak rumah gede, uang banyak, aset banyak, Allahnya ada. Ah, itu tuh enak tuh. Cocok nggak Bunda kasih ya? Cocok ya? Pernah. Insya Allah. Belum pernah, mudah-mudahan nanti dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sama dulu juga waktu ngerintis kauni dari satu yatim, dua yatim, tiga yatim. Banyak yatim. Jadi, terus sering kami berdiskusi sama Umi. Duitnya dari mana nih? Nggak tahu dari mana duitnya. Saya sendiri bingung-bingung. Sampai sekarang ya bunda saya juga bingung dari mana duitnya ya. Anak segitu banyak. Masya Allah. Nah jadi maknanya, asal Allahnya ada, nggak bakal disia-siain sama Allah. Tapi itu kalau dia lupa sama Allah, maka berat, berat. Ya kan ada doa yang amat indah dari Rasulullah. Ayo bunda nanti cari ya hayu ya qayyum, rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha mengurus seluruh urusan hambanya, perbaiki semua kehidupanku ya Allah. Dan jangan kau biarkan hidup ini bersandar pada diriku sendiri, meski hanya sekejap mata. Masya Allah. Jadi minta sama Allah kan, ya Allah, bantu saya, tolongin saya, urusin saya. Jangan kau tinggalkan meski cuma sekejap mata. Jadi kalau ayah bunda lagi ngerasa susah, lagi punya hajat, urusan mendesak, itu enak tuh zikirnya. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup dan mengurusi semua urusan hambanya. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Perbaiki semua urusan hidupku dan jangan kau biarkan aku bergantung pada diri sendiri meski cuma sekejap mata. Jadi minta sama Allah semuanya diurusin. Nah, kalau sudah Allahnya hadir, nggak ada yang berat, nggak ada yang susah. Jadi kalau Allahnya hadir, semuanya jadi gampang. Sebaliknya, kalau ngerasa hebat, ngerasa sok, sok tahu, sok kaya,
sok kuat, sok berkuasa, Allahnya dilupakan. Nah itu. Maka nanti berat, hidupnya berat. Di dunia berat, di akhirat berat. Dan berpaling dari mengingat Allah itu dalam surat Toha, ayat-ayat akhir disebut, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau mengingat aku, tidak mau mengamalkan ajaranku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia kelak nanti di hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu dia akan berkata nanti, ya Rob, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Dulunya aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ayat-ayat kami datang padamu, tapi engkau abaikan. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini kau juga kami abaikan. Jadi sering melupakan Allah, nanti sama Allah dilupakan. Melupakan Allah, Allah lupakan. Ayah bunda jangan sampai kepleset lagi. Nggak usah norak ngelihat orang nggak sholat, terus duitnya banyak. Jangan ngomong, tuh ada teman saya Facebook, ibadah kagak pernah, sholat kagak, ngaji kagak. Anehnya duitnya banyak. Siapa yang masih suka begitu tuh? Jadi nggak bakal ketukar ya, nggak bakal ketukar. Kalau ada pun itu cuma ujian doang. Ujian buat dia, ujian buat kita. Kita istiqomah dan taat sama Allah. Rumusnya nggak bakal pernah ketukar. Yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah. Ya nggak, bunda ini. Kayaknya lagi khusyuk banget nih bunda ini. Jadi itu Aduh, itu menjadi pelajaran buat kita semuanya nih, bahwa kalau kita makin makin dekat sama Allah, semua mau diurusin. Makin jauh dari Allah, nanti susah. Udah berat, gelap lagi. Kalau di ayat ini kan, nanti hidupnya bakal susah, berat. Dalam surat Toha, ayat 120 sekian, buta dibuat sama Allah. Dan jadi ini juga amalan buat ayah bunda semuanya. Kenapa manfaat istighfar itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita berucap astagfirullahaladzim. Orang yang biasa berucap astagfirullahaladzim, nanti Allah akan buat hidupnya yang sempit jadi lapang. Masalahnya Allah mudahkan. Allah kasih rezeki tanpa jalan yang tidak terduga-duga. Kenapa sih? Kok orang istighfar tuh bisa dapatin itu? Hidupnya jadi lapang, masalahnya Allah mudahkan, rezekinya banyak berlimpah dari jalan tidak terduga. Tahu sebabnya? Karena Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah buka jalannya. Tapi kalau orang sudah ditutup jalannya sama Allah, yang katanya pintar nggak bisa lagi mikir itu. Yang katanya hebat nggak ada lagi kuasanya. Apalagi kalau sudah sampai pakai rompi orangnya. Hanya ada Bunda Nur Latifah sama orang-orang di KPK. Hari ini Osbok ngajar di KPK insya Allah. Jadi asiknya kalau Osbok ngajar ke KPK tuh, wah, begitu mobil datang, wah, wartawan pada berdiri semua. Ini koruptor mana lagi nih katanya. Rupanya turun pakai peci. Jadi itu ya bunda, sudah dibikin berat kata Allah. Nanti kalau di dalam surat Toha dibikin gelap buta. Nah tapi kalau sudah rajin istighfar, minta ampun sama Allah, Allahnya hadir lagi. Maka yang sempit jadi lapang, yang sulit jadi mudah, rezekinya berlimpah-limpah. Nah itu yang pentingnya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus hidup buat ayah bunda. Satu, rumus zikir ya, mengingat Allah. Kalau nggak salah ada 4 staging. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Satu,
Mengingat Allah, Allah ingat kita. Ini rumus mengingat Allah. Mengingat Allah, Allah ingat kita. Surat Al-Baqarah ayat 150 sekian. Ayo Bunda cari. Azkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku ingat kalian. Jadi kalau pengen diingat Allah, banyakin zikir. Rumus kedua, enggak ingat Allah, setan hadir. Jadi kalau tadi ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Begitu lepas, enggak ingat Allah, setan datang. Itu nanti ayo Bunda cari itu. Kalau nggak salah di surat Sabah atau surat apa? Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang lepas mengingat Allah Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, kami kirim satu setan fa huwa lahu qarin sebagai pendamping. Jadi Allah yang nggak ada dalam hidup kita langsung kontak Allah kirim. Allah izinin setan masuk. Karena itu banyak kalau lagi ruqyah, kenapa kaum perempuan yang banyak yang kemasukan jin dan setan? Karena banyak bengong, banyak banyak termenung, ngeratapi nasib. Jadi itu mudah. Begitu lepas Allah, maka setannya datang. Jadi jangan sampai lepas ya. Itu staging kedua. Staging ketiga, ini lebih gawat lagi. Kalau setan sudah hadir, pasti kalah sama setan. Dalam surat Al-Ahzab. Nanti ayah Bunda bakal cari itu. Surat Al-Mujadilah, bukan Al-Ahzab. Bunyinya adalah istahwata alaihimu syaitan. Setan sudah berhasil menguasai mereka. Fansahum zikrullah. Maka setan membuat mereka makin jauh dari mengingat Allah. Jadi kalau udah setannya masuk, makin diseret-seret sama setan, makin jauh mengingat Allah. Ulaika hizbus syaitan. Maka kalau sudah dikalahkan sama setan itu, mereka jadi tentara setan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Dan ketahuilah bahwa tentara setan itu pasti rugi. Jadi staging ketiga, makin jauh dari Allah, nanti makin kalah. Karena itu banyak yang bingung kalau udah keseret-seret sama setan, karena tipu daya iblis, jin, susah keluarnya. Ini karena udah kalah banget. Padahal setan, iblis dan jin gampang kalahinnya. Cuma dengan mengingat Allah, taat sama Allah, kalah. Terus staging keempat, lupa Allah, maka Allah akan buat mereka lupa diri sendiri. Dalam surah Al-Hasyr, surah 59, nanti ya Bunda cari. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Karena Allah akan membuat mereka lupa pada diri sendiri. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, nanti Allah akan buat mereka lupa pada diri sendiri. Lupa pada diri sendiri, tidak tahu dia udah nggak ada dignity-nya lagi, udah nggak ada kemuliaan dirinya lagi, udah Allah angkat derajatnya, dia yang menghinakan dirinya sendiri. Sudah Allah pantaskan, malah dia lecehkan dirinya sendiri. Nah, pas stage 4 tahap mengingat dan melupakan Allah. Nah, titik yang paling rendahnya itu lupa sama diri sendiri. Dulunya punya, kenapa nggak punya ya? Dulunya ada, kenapa nggak ada ya? Dulunya bisa ngelihat, kenapa buta ya? Dulunya ringan, kenapa terasa berat ya? Nah itu. Jadi karena melupakan Allah. Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adaban su'ada.
dulu mah uang 1 juta mah enteng, gampang nyari. Kenapa sekarang 10.000 aja susah ya? Dan dah lebih enak ayah bunda, uang 1 juta Allahnya ada. Tapi nggak apa-apa, nggak punya uang, Allahnya ada juga nggak apa-apa. Enak, nikmat. Yang penting Allahnya ada. Lebih banyak orang baru sadar tuh. Begitu dunia Allah ambil segala-gala, baru terlihat jelas Allah ada di sana oleh dirinya. Oh itu enak. Biasanya karena kitanya buta, tertutup, nggak sadar, dunia semuanya melenakan. Nah, kasih sayang Allah, Allah ambil. Hingga nggak ada lagi sandaran dirinya. Dan dia melihat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Nah, itu kalau masih belum sadar juga. Tapi yang terpenting adalah banyakinlah zikir sama ya bunda. Zikir dalam arti harfiah, megang tasbih, nah itu zikir. Atau dalam arti yang secara manawi, secara global, sama ya bunda, jadikan hidup kita mengingat Allah. Bekerja kita demi mengingat Allah. Ngajar karena Allah. Belajar karena Allah. Berkhidmat, bekerja karena Allah. Melayani pasangan, anak, keluarga, cucu karena Allah. Karena Allah, karena Allah. Allahnya dah. Sering-sering diingat sama ayah bunda. Dan semoga Allah rahmati kita semuanya. Jazakumullah. Ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Terima kasih.